Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang menjaga hati sebelum fajar. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Mika pasal 2 ayat 1. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Fajar adalah simbol permulaan yang baru, namun melalui Nabi Mika, Tuhan menyatakan teguran keras kepada mereka yang justru menggunakan waktu malam dan dini hari untuk merancang kejahatan. Di tempat tidur, tempat yang seharusnya menjadi ruang perenungan dan kelegaan, mereka membiarkan hati dan pikiran dikuasai oleh niat yang jahat. Ketika fajar tiba, rencana itu segera diwujudkan karena mereka memiliki kuasa, kesempatan, dan keberanian untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dosa seringkali lahir dari proses yang panjang di dalam hati, bukan sekedar keputusan sesaat. Ayat ini memberikan peringatan keras bagi kita tentang kondisi hati yang jauh dari Tuhan. Seringkali dosa tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bermula dari apa yang kita renungkan di saat hening, bahkan sebelum kita beranjak dari tempat tidur. Ketika pikiran dibiarkan dipenuhi oleh ego kita, ambisi yang merusak, atau niat buruk terhadap sesama, kita sedang membangun kedurjanaan dalam batin. Firman ini mengingatkan bahwa Tuhan melihat hingga kedalaman hati atau motivasi kita, bahkan sebelum rencana tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata di waktu fajar. Akar masalah bukan terletak pada waktu fajar, melainkan pada hati yang tidak dijaga. Pikiran yang dibiarkan liar, emosi yang tidak diserahkan kepada Tuhan, dan keinginan yang tidak dikendalikan akan tumbuh menjadi tindakan yang melukai sesama dan mendukakan hati Tuhan. Apa yang disimpan dan dipelihara dalam hati pada malam hari akan menentukan arah langkah kita di pagi hari. Hati yang gelap akan melahirkan perbuatan gelap, meskipun dibungkus dengan kekuasaan dan pembenaran diri. Lebih jauh lagi, ayat ini menegur penyalahgunaan kuasa dan kesempatan. Hanya karena kita memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, namun merugikan orang lain, bukan berarti hal itu benar di mata Tuhan. Kekuasaan seharusnya digunakan sebagai alat untuk menyatakan kasih dan keadilan, bukan untuk memuaskan rencana jahat yang telah disusun rapi. Mari kita mengevaluasi setiap rancangan hati kita hari ini, agar setiap langkah yang kita ambil saat matahari terbit adalah langkah yang memuliakan namanya dan membawa berkat bagi sesama. Setiap pagi adalah kesempatan untuk menyerahkan kembali hidup kepada Tuhan, membiarkan firman-Nya membersihkan pikiran dan memperbaharui motivasi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kebenaran, Engkau mengenal setiap hati dan pikiran kami, bahkan sebelum kami berkata-kata dan tindakan kami dilakukan. Ampuni kami ya Bapa, bila selama ini kami membiarkan hati kami yang dipenuhi oleh niat yang tidak berkenan, oleh kemarahan yang tersembunyi, oleh iri hati, keserakahan, dan keinginan yang jauh dari kehendak-Mu. Ajarilah kami Bapa untuk menggunakan waktu malam dan fajar, bukan untuk memelihara pikiran yang berdosa, tetapi untuk merenungkan firman-Mu dan berserah kepada-Mu. Kuduskanlah setiap rencana kami ya Bapa, luruskanlah motivasi kami, dan setiap niat yang jahat mungkin tersembunyi di dalam hati kami. Janganlah biarkan kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, sekalipun kami memiliki kuasa dan kesempatan di dalamnya. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.